Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan membagikan suatu website dari tugas UAS 1 Alpro, itu membuat website data pegawai. Nah, di sini kita bisa lihat website yang telah saya bikin, itu berupa home, data pegawai, dan about. Sebelum itu, saya akan membagikan sebuah codingannya terlebih dahulu dan menjelaskannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu yaitu membuat koneksi PHP ya, karena kita mengkoneksinya ke server localhost. Jadi kita menggunakan PHP ya. Nah, di sini di koneksi PHP kita di sini ada server name, itu localhostnya, itu username-nya the root, passwordnya itu karena saya belum ada bikin password, jadi saya kosongin. Yang keempat itu database-nya. Nah, database-nya itu saya bikin kantor sini, karena data di PHP admin saya membuat database-nya itu database kantor. Nah, database kantor itu mempunyai tabel, yaitu tabel pegawai. Nah, inilah tabel-tabel pegawai ya yang saya input. Setelah itu, di sini ada koneksi, ada home, ada home, data PHP, add PHP, delete, PHP, about. Setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu apa ada home, apa codingan di data PHP, dan add PHP, data untuk delete, untuk edit PHP, untuk about. Yang pertama untuk home-nya. Home tuh seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini tampilan home-nya. Ini bisa diginin gambarnya. Jadi, kenapa gambarnya bisa di perslet? Gitu. Ini namanya carousel. Ini selamat datang. Tuh habis itu nih artikelnya, pegawai, bla 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 dan segala macam. Setelah itu, ini tampilan codingannya. Dari pertama yaitu kita harus nyambungkan dari koneksi yang ini, karena koneksinya PHP kan, localhost, koneksi PHP. Setelah itu kita bikin HTML-nya terlebih dahulu seperti ini. Ada headingnya tercantum, ada link, herb, script. Itu kita di sini menggunakan Bootstrap ya. Tuh saya juga menggunakan CSS di sini, pakai style di headnya. Ada body, ada header dan segala macam. Ada set bar tuh ini ya, ini set bar. Oke, ada setbar, ada carousel. Nah, carousel tuh yang aku bilang itu nih. Itu artikel. Nah, di body terdapat ada header ya, ada header class. Jadi header di bagian sini ada the flag center, tuh ada saya akan menambah image-nya, image icon apa sih, SI ya, si Umri di sini. Itu untuk menampilkannya. Tuh herb, home PHP, data PHP. Ini nih navigasi barnya dari data PHP dan about-nya dan home-nya. Dari hub-nya lah bisa di navigasinya ditekan, diarahkan ke data pegawai, diarahkan ke about, ke home. Nah, itu gunanya navigasi. Oke, setelah navigasi di bagian sini ada servernya, div server ya. Ini codingan servernya. Terus setelah itu carousel ini agak panjang ya codingannya. Ini ada carousel item yang pertama nih, slide pertamanya, ini slide keduanya,
Ini select ketiganya. Dan button juga nih, datanya, tipenya. Oke, yang terakhir itu artikel ya, bagian artikel ya seperti biasa pakai artikel itu kontrak MT4. Nah, artikelnya text center ini guna untuk mempertengah ini ya artikelnya, dan tidak perlu lagi bikin center di sini. Jadi cukup di sini aja di artikel kelasnya. Itu ada ya heading 1, paragraf dan lain-lain. Seterusnya kita akan menuju ke data ke abort lah terlebih dahulu. Abort ini gampang nih teman-teman. Cuman nyalin ini aja, nyalin ini ya kode-coding yang sebelum yang di home-nya nih, biar sama dia di navigasi berikutnya nih di abortnya. Nah, tetap ini dia. Jadi di abort nih cuman ada tentang saya aja, tuh nama saya, teman lahir saya, dan segala macam. Ada email. Oke. Jadi di abort nih sini ya sama ada URL. URL nih gunanya di sini body ini image backgroundnya bisa berubah deh. Oke, seperti ini. Ya, sama saya penjelasan, cuman beda di sini ya. Tentang saya, image, share, foto, profil, JPG. Foto nih biar bisa muncul seperti ini, harus disalin atau di copy atau dipindahkan ke data yang filenya tuh, file PHP dari htdoc-nya. Nah, setelah itu kita menuju yang ke add PHP-nya, di data PHP-nya. Data ini ya, di data pegawainya. Oke, data pegawainya. Nah, data pegawai ini codingan terlalu banyak ya, banyak tuh HTML ya seperti biasa tadi, cuman bedanya di data PHP ini ya dia menggunakan ini untuk search barnya into if untuk cek apakah di input pencarian dari from. Tuh ini ya, di sini pencariannya tuh oke, if search gets search to result MySQL query select from pegawai where. Karena select from dari pegawai ini dikarenakan saya menggunakan di database kantor tadi, database kantor nih di data pegawainya, di tabel pegawai. Nah, di situ nanti data keluar. Nah, ini ada or. Apabila kita mencari di search nama di search di apapun itu gitu, maupun dia di tengah atau di semua ada, ataupun mana ya di namanya gitu, pokoknya bikin nama siapapun dia akan di nama belakang, nama depan, mau tengah, dia akan mengkonfirmasikan gitu namanya itu sama NIP-nya, mau bikin angka berapa, tanggal lahirnya sama nih. Ini gunanya untuk pencariannya tuh. Like to or the by ID dash. Itu dia. Result else, MySQL, dan select from pegawai order by ID. Nah, seperti itu. Ini data PHP ya. Mungkin bedanya di kelas ini data pegawai, ADD PHP, nyambungkan data ADD PHP-nya nih di sini, data ini nanti untuk ditekan di sini ya nih, kan nyambungnya akan di codingan ADD PHP-nya.
maka nanti jika di add PHP-nya nih muncul nanti tabel seperti ini. Untuk tabelnya PH nama gitu. Ini dia, nama, NIP, tanggal lahir, amin, dan lain-lainnya. Oke, ini codingannya. Ini untuk edit PHP-nya, tuh untuk delete PHP-nya, di codingannya on click, confirm yakin. Terus ini kelas fast edit nih untuk iconnya. Ini sama nih icon fast trace, icon edit. Akan dia menjadikan seperti ini dia nih. Ubah, hapus. Itu dia. Itu editnya. Edit datanya ya. Terus kita akan ke add PHP-nya. Di add PHP-nya nih, di sini add PHP nih, di sini apa dia? Maksudnya ke tambahkan data. Kita pencet di sini dia. Untuk menginput data-data pegawai. Gitu. Misalnya namanya ini gitu. Itu NIP-nya, nomor induk pegawainya tuh 0056. Gitulah. Itu tanggal lahirnya kita bikin 2002 Mei. Dia perempuan, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamatnya Jalan Kertama, bikin nomor HP-nya 08 bla. Itu emailnya nin@gmail.com. Kita kirim. Maka jika kita kembali, ini dia datanya otomatis teroutput di data pegawainya. Ini dia. Kita mencari di sini, misalnya Nini, maka cuman data Nini lah yang ter-searching atau tercari kan. Tuh Wahyu di sini, Wahyu. Ada dia kan, sini Wahyu. Gitu. Ini untuk codingannya. Ditambahkan datanya tuh. Oke, seperti ini ada username, NIP. Ini harus sesuai dengan di sini ya, codingan div-nya nih. Kayak ID NIP, ID tuh form NIP gitu. Sekarang nama NIP gitu. Sesuai ya di ID dan formnya. Di ID-nya, nama ID-nya nih harus sesuai. Harus nyambung deh di sini ya. Setelah itu masukkan result untuk insert data mahasiswanya tuh pakai insert into. Jika dicoba di SQL bisa tuh. Coba di insert into misalnya bikin tabelnya pegawai. Tuh masukkan nama, NIP sesuai dengan yang tabel yang dibikin, field yang dibikin, field yang dibikin, tuh tambahkan value-nya, nilainya, nama siapa gitu. Ini value-nya tuh $nama, NIP nama, NIP tuh tanggal, dengan JK, AG, AL, alamat, HP, nomor HP, EM tuh email gitu. Ini EXO nih gunain untuk data, untuk lihatkan data ya di atas tadi. Data nanti akan muncul nih, lihat data gitu. Selanjutnya untuk delete-nya ya, untuk delete-nya di sini. Delete-nya ini delete nih. Misalnya kita delete nih. Si Azril nih kita hapus. Nah, yakin ingin menghapus, ini seperti ini kita akan codingannya tuh seperti ini ya, simple banget. Pakai if, insert, get ID tuh udah hapus data berdasarkan ID-nya, di ID ini ya, ID-nya di ID ini ya nih. Nah kan ada ID-nya nih, ID 3. Jadi kalau kita hapus
Ini kan kita hapus nih, masuknya ke apa ya, penjelasannya ke data PHP ya, data PHP ini ya nih, local data. Oke, jika kita hapus si Azril ini nih, oke, kan hapus nih, maka di database-nya tersebut, di PHP admin tersebut, di database kantor, di tabel pegawai, maka Azril tadi hilang. Kita hapus ya. Seperti itu caranya. Oke, kita tambahkanlah si Azril ini. Salah. Kita kirim, ini kan bisa nih ya, data. Nah, ya Azril muncul lagi nih, maka di localhost nanti muncul lagi juga dari si Azril ya. Kita data yang kita buat tadi si Azril. Nah, ya kan maksudnya ke ID 9 karena dia baru. Harus kita bikin. Tutup delete-nya ya, seperti ini. Gampang di delete. Nah, di edit nih, wow, luar biasa. Include-nya tuh ada if, get, ID. Tuh di editnya nih udah select from pegawai where ID, sesuai dengan ID-nya. Tuh embed rates ID. Tuh jika data tidak ditemukan, redirect-nya ke data PHP. Itu dia. Tuh jika tombol update ditekan gitu kan, maka muncul di sini nih ID nama, NIP, tanggal lahir, JK, AG, AL, HP, nomor HP, email, ini dia codingnya. MySQL real escape string, pakai nama, NIP, tanggal juga harus sesuai ya yang di data tadi. Itu gunakan prepare statement untuk update data. Inilah statementnya. Oke, update pegawai, set nama, tanya, apa terusnya, NIP, tanggal lahir, tanya, jelas kelamin, tanya, agama, alamat, email, where ID, sesuai dengan where, mana ID-nya. Statement prem-nya harus sesuai nih, ini harus sesuai nih, yang ini nih, sesuai dengan ini juga isi dari ini. Misalnya kita jumlahin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya kan. ID ini I dia 9 kan, berarti ini 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 sama 1 sama ID gitu. Ini perlu diperhatikan juga. Ini sama juga untuk setelah update berhasilnya itu langsung ke data PHP ya. Ya seperti biasa ini juga. Ini sama nih, hampir sama dengan di bagian add PHP-nya. Cuman bedanya ya ini agak beda dikit aja di class prompt-nya, kontrol. Kan dia mengupdate kan. Seperti ini. Oke, submit class update print. Dan batal gitu. Ini untuk submit-nya, untuk button-nya, button ini ya. Nanti. Oke, kita coba kita ubah datanya si Wandi lah, si Wandi. Nah, kan edit pada ini kan ada nama dia nih, untuk ini tanda untuk editnya nih. Misalnya pakai Y lah, Wandinya pakai Y, Wandi, name-nya 004567 gitu. Tanggal lahirnya nih mau diubah nih, jadinya bulannya salah gitu, jadi kan bulan September gitu, tanggal 9. Nah, misalnya jenis kelamin laki udah benar, Wandi, agamanya Islam ya, jalan apa ya salah gitu kan, alamatnya Jalan Subrantas gitu. Nah, nomor HP-nya benar, emailnya benar gitu kan, update lah kan, nomor HP-nya salah tuh 9 lah, ini email pakai Didi, pakai dia, update. Nah otomatis
1D pakai i tadi berubah dia. 1D sini berubah, jalan alamatnya berubah, oke, tanggal lahirnya berubah tadi ya, nomor HP-nya agak berubah juga di belakangnya, dan emailnya di pakai i tadi pakai jadi y. Nah itu dia, tuh diubahnya. Oke, di database-nya juga gitu. Ini database-nya, kantornya tuh. Nah, jadi 1D-nya jadi y dia. Cocok kan? Nah, itu dia. Baik, cuman segitu aja. Mungkin di akhir video ini saya cuma mengulang kembali seperti apa codingan koneksinya, home-nya, data PHP ya, add PHP ya, delete-nya, edit-nya, dan abort-nya. Terus sama saya akan menampilkan dan mereview codingan ini juga di home, juga di data pegawai, abort, sama di PHP admin-nya. Oke, yang pertama kita di codingannya dulu ya. Codingan PHP-nya. Oke, ini codingan home-nya. Oke. Ini di codingan datanya, data pegawainya. Ini di data, nah ini di codingan tambahkan datanya. Tambahkan datanya. Terus di codingan delete-nya. Terus di codingan edit data pegawainya. Terus di yang terakhir itu di codingan abort-nya. Oke, kita berikutnya kita akan mereview di bagian lokal di database-nya. Yang pertama itu saya bikin ini database kantor. Terus tabelnya itu pegawai. Nah, ini strukturnya. Ada ID-nya, namanya voucher, ini kami nama. Ini browser. Nah, di sini dia data yang terinput, output. Data yang input dan data yang outputnya. Terakhir kita akan mereview di bagian websitenya ya, yang saya bikin. Nah, ini website home-nya. Ini di bagian artikelnya. Terus setelah itu kita ke abort, ke data pegawai. Oke, pegawai seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk tambahkan data, kita coba menambahkan data di sini ya. Agamanya bikinlah Hindu, namanya jalan pin HP.
kirim. Oke, kita lihat nih atas ininya. Nah, oke, kita update sini yang ini. Update nya coba sini jadi Y, jadi T. Oke, tanggal lahirnya bikin di sini 9, perempuan Kristen, jalan P-nya oke, kita update. Oke, beda kan. Terus kita akan coba di bagian hapus. Kita hapus. Kayak di localhost juga terhapus. Oke, sini cuma satu. Di search-nya bisa kita pakai nama misalnya Cindy. Nah, otomatis bisa cari Cindy ya. Terusnya kita yang terakhir itu abotnya ya. Abot ini tentang saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.